Lagu-lagu yang dilirisi Taylor Swift ini ternyata inspirasinya itu dari mantan. Waduh, bahaya kalau kita ingat mantan-mantan kita, Sam. Yang kala itu hubungannya dengan pacarnya nggak direstuin sama kedua orang tuanya. Kenapa juga aku ikutan TikTok ya? Sekarang ini lagi booming, Sam. Jadi kita harus mengikuti zaman, Sam. Ya daripada booming, emang tahu di situ. Sekarang kita kan lagi dengerin lagunya, situ dengerin mulu. Lah Taylor Swift, kenapa sih segitunya tergila-gila ya sama si Taylor Swift? Dia kan cewek mandiri, karirnya bagus, cantik, tinggi, bodinya bagus, uangnya banyak. Apa salahnya kalau nggak suka dia? Iya, namanya juga artis, ya pastinya bagus. Belum semuanya. tentu dirimu juga artis. Oh beda Pak, beda kelasnya beda. Oh iya. Itu kan namanya artis, ya tetap aja bagus, semuanya dilihat orang bagus. Tapi emangnya tahu nggak mengenai lagu-lagu si Taylor Swift? Saya itu Apa? tidak mengerti. Ya elah, makanya jangan mainan TikTok mulu. Iya, udah jelasin dong, Oh, Sam. perlu dijelasin? Jelasin Oh aja. gitu, ya udah. Gini ya, nih lagu-lagu yang dilirisi Taylor Swift ini ternyata inspirasinya itu dari mantan. Waduh, bahaya kalau kita ingat mantan-mantan kita, Sam. Itu dia namanya seorang artis. Apa itu namanya, pencipta lagu ya, seperti itu. Kayak Vicky Prasetyo, teman saya juga seperti itu itu. beda. Ini benar-benar mengenai perasaan hatinya. Makanya lagu-lagunya kebanyakan lagunya selalu melejit. Oke. Ya kan? Nah ini ya pada tahun 2008 ini merupakan kisah patah hati si Taylor Swift. 2008. Yang kala itu hubungannya dengan pacarnya nggak direstui sama kedua orang tuanya. Oke. Nah, waktu itu Taylor Swift terkenal nggak itu? 2008. ya iyalah, lagunya juga terkenal. udah terkenal 2008. Enggak, ini ceritanya waktu dia nggak disetujuin sama mantannya itu loh, Sam. Ya harusnya terkenal dong, kalau nggak mungkin tahu. Tahun 2008 nggak mungkin udah Maksudnya 2008 lagunya dong, ini kejadian lagunya. sebelumnya dong. Ya harusnya. Ini Sam jangan bodoh nih, Sam. Ya tunggu, saya ini lagi berpikir benar-benar. Nah, ini pacarannya pasti sebelum Taylor Swift jadi artos. Nah, lagu-lagu dibawakan mewakili perasaan banyak orang sehingga memiliki banyak peminat. Nah, seperti Sam, mungkin kamu juga bisa merasakan itu. Makanya ini lagu-lagunya pasti melejit. Tapi memang kadang-kadang saya juga mendengar artis-artis banyak itu dari pengalaman pribadi atau pengalaman pahitnya dijadikan lagu ya. Nah, contoh di Indonesia juga banyak tuh. Banyak. Biasanya selalu melejit. Yang salah satunya Glenn Fredly juga kan ya? Oh, Glenn Fredly, Ya, iya itu almarhum salah satu yang lagunya idola. Januari. Ya. Itu kan pengalamannya dia juga. Iya, rata-rata yang menulis lagu dari inspirasi dirinya itu pasti melejit. Nah, ini yang pertama ini ada Si Style. Dan judulnya pun udah tahu dong ya pastinya. Nah, ini ditunjukkan si Taylor Swift kepada Harry Styles. Nah, kebanyakan lagu yang ada pada album 1989 ini milik Taylor ini dipercaya menceritakan kisah romantisnya bersama Harry Styles. Dengan terus terang Taylor mengatakan dalam lirik lagu Long Hair, Slick Back, dan White Shirt yang merupakan tampilan khas Harry Styles saat menjalin hubungan romantis dengan Taylor saat itu. Nah, seperti judul lain, I Knew You Were Trouble. Ini terinspirasi dari Harry Styles. Tapi sebagai Sam kan harus bisa ngajarin kepada muridnya. Sam tahu nggak lagunya Trouble itu, Sam? Ya tahu. Coba nyanyi dikit, Sam. Kayak gini ya. Trouble, trouble, gitu. Lagunya nggak ada jiwanya, Sam. Kalau nyanyi harus dengan penuh jiwa dari ujung kaki sampai bulu-bulu sampai masuk pori-pori harus keluarin, Sam. Kan aku kan Sam, nggak mungkin nyanyi sampai merasuk Dulu jiwa. penyanyi. Oke, Sam. Coba saya beda. kasih tenaga dalam saya. Coba. Coba nyanyi, Sam. Sekarang bagus pasti. Trouble. Jangan sakit
sakit beneran. Harus diinjak. Antara pengen teriak sama pengen ketawa kesakitan. Ya, itu ya berarti jangan diinjak dia teriakannya dong. bagus itu pasti ada kesakitan atau keseruan sama pasangannya itu. Itu Sen. antara kesakitan atau melakukan sesuatu. Iya, iya, Gimana iya, iya. sih? Jadi Oke. pengen mau teriak aja teriak. Oke, Sen. Ya udah gini ya. Ada lagi lagu yang lain kalau kamu tahu yang namanya Dear John, tahu kan? Saya tahu. Namanya pencipta Taylor Swift pasti tahu lagu Mm-mm. itu. Karena si Dear John ini adalah penyanyi John Mayer. Tahu nggak? Tahu, John Mayer, Tahu tahu. dong. Juga merupakan mantan Taylor Swift. Oh, dia mantan juga ya? Oh, baru Iya, tahu baru saya. tahu juga saya. Nah, ini menginspirasinya membuat lagu ini karena si John ini sempat mengutarakan kekecewaannya pada Tyler karena menulis lagu dan memberikan kesan buruk pada hubungan mereka. Waduh, buruknya gimana ya? Soalnya kadang memang cowok itu kurang peka sih. Oh gitu Jadi ya. yang cowok itu merasa, oh kamu kok nulis gini, padahal mungkin dia melakukan sesuatu kepada pasangannya. Nah, di samping itu tuh Tyler juga menyatakan bahwa si John ini yang waktu itu berusia 32 tahun hanya memanfaatkan Tyler yang saat itu berusia 19 tahun. Muda dalam banget hidupnya. ya. Nah, saat itu John merupakan penyanyi yang sudah terkenal dan Tyler masih merupakan penyanyi latar. Oh, ya ini waktu belum terkenal. Nah, makanya yang tadi saya bilang yang dia tulis yang sama mantan-mantannya itu kedua orang tua gak setuju, pasti dia belum terkenal Kalau banget. sama Harry Styles udah terkenal. Bukan lagunya munculnya, tapi yang sebelah sono-sononya. Mungkin. Oke. Nah, ada juga lagu kalau yang Taylor Swift tahu dong pasti. Ini lagu We Are Never Ever Getting Back Together. Nah, ini adalah hubungan percintaannya dengan Jake Gyllenhaal. Susah ya sebutnya ya. Seorang pria menyukai musik indie dan Scarf yang muncul dalam video klip lagu ini membuat publik semakin yakin bahwa si Jake adalah pria yang dimaksud Tyler dalam lagu ini. Ingin menunjukkan bahwa dia itu udah gak peduli lagi dengan pandangan si mantannya kepada dirinya lagi. Tapi ngomong-ngomong dia nulisnya soalnya dia yang disakiti terus ya, Sam? Iya. Tapi kan nggak tahu dari sisi cowoknya dia pernah melakukan apa. Coba. Saya mau nanya, yang nyanyi siapa? Taylor. Terus kalau dia yang nyanyi terus dia ngungkapin perasaan cowoknya bagaimana ceritanya? Kalau gitu saya tanya balik, Anda nyanyi tapi isinya, tapi kalau mantan Anda yang mendengarkan itu belum tentu dong, kan Anda juga banyak melakukan kesalahan dong. Berarti yang ciptain bukan saya. Kan dia nggak mau balik sama mantannya nih. Dia nggak mau karena udah terlalu disakiti, karena merasa tidak dihargai. Kalau Anda itu sama Hubungan. mantannya disakitin enggak? Itu ya beda. Jadi panjang ya. Ya. Nah, ada juga nih lagu Begin Again. Nah, si lagu Begin Again ini kabarnya ini tied to Connor Kennedy. Nah, pria ini berhasil menghilangkan sosok hubungan buruk dan menggantikannya dengan kenangan baru. Wow. Walaupun keduanya hanya berkencan selama beberapa bulan. Aduh, pelan lagi. Sebentar banget ya. Nah, si Tyler dikabarkan membeli sebuah rumah agar bisa berdekatan dengan kekasihnya. Makanya Taylor kalau suka dia agresif juga ya berarti ya. Yang namanya orang kalau lagi suka apapun juga dilakuin. Dan biasanya kan cowok yang lebih agresif kan? Nggak semuanya begitu. Bapak kan sukanya cewek yang agresif. Ya makanya Anda Iya. jadi istri saya. Oh, iya, Oke, iya, saya iya. lanjut, Sam. Lanjut. Ada lagu lagi yang namanya Back to December. Oke. Nah, ini lagu paling greget banget. Back to December ini lagu merupakan permintaan maaf Taylor Lautner. Banyak Swifties atau fans Tyler yang nganggep kalau mereka berdua ini Double serasi Taylor. banget karena kan double Tyler. Yes. Nah, si Tyler minta maaf kepada Tyler Lautner, susah amat, karena si Ty ini ngerasa dulu sewaktu mereka masih pacaran, si Ty ini nggak pernah bisa Banyak waktunya. ngeluangin banyak waktu buat si Tyler. Tapi saya baca dari 5 ini yang album ini banyak nganggap ini Taylor ini bukan aku bilang jelek, tapi Taylor kayak banyak ungkapkan perasaan tersakiti oleh mantannya, tapi belum tentu mantannya juga nggak sakit Ya nggak hati. bisa gitu juga dong, kan ini lagu-lagu dia, terserah dia mau ngapain kek, mau tulis dia mau jungkir balik kek, dia mau diapain kek. Tapi kan tadi kayak John juga sakit hati, tersinggung kok kamu nulis cerita begini, belum tentu John juga nggak tersakiti. Ya udah suruh si John aja tulis lagu sendiri, kenapa? Dia nggak mungkin, dia passionnya beda. Hanya namanya
album itu yang dia bikin tuh pasti mantannya banyak banget. Ini kan cuma sekilas doang yang mungkin ini orang-orang yang sudah terkenal kan, yang bener-bener ada nama juga di industri permusikan, perfilman mungkin juga, atau di dunia-dunia perperan lah. Makanya keluarlah lagu-lagu yang ditulis. Banyak juga ya dia kalau punya ada 1000 album. Wow, 1000 mantan dong. Benar. Banyak juga ya. Sekarang waktunya kita belajar aja. Ngomongin Taylor Swift, ngomongin TikTok, nggak ada henti-hentinya tau Udah nggak? Sam, sebelum kita memulai lembaran baru untuk pelajaran, kita harus membuang masa lalu kita. Berarti masa lalu kita tiktokan sekali lagi Sam ya, oke. TikTok lagi kan tadi udah, aduh saya udah Kan ini kita mau memulai bahar baru itu harusnya begitu. Ya, ini udah tua rentah. Gimana suruh latihan TikTok itu susah. SM bisa. Ya udah deh. Ini mau belajar apa enggak sih? Boleh belajar Sam tentang mantan kita Sam. Mantan dipelajarin udah dibalik ke laut mantan. Ayo. Sam, sudah nonton belum popcorn? Makan. No, YouTube channel ini, Sam. Oh ini popular content. Apa? Popular content. Hah? Jangan salah ngomong. Makanya Google jangan lupa like, Subscribe komen, dan